Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Muhammad Nasruddin MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Hadis serta teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil materi tentang sanad dan matan hadis. Sebelumnya, saya selaku moderator dari kelompok 2 akan memperkenalkan nama anggota kelompok 2. Yang pertama, Alaika Akmal Zidan, NIM 2120036. Yang kedua, Nur Hayati 2120003. Yang ketiga, Sukmawati 2120017. Yang keempat, Cici Hanani 2120140. Selanjutnya adalah pemaparan materi yang pertama oleh Alaika Akmal Zidan. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian sanad hadis. Sanad menurut bahasa berarti sandaran yang kita bersandar padanya dan berarti dapat dipegangi, dipercaya. Sedangkan menurut istilah sanad berarti keseluruhan rawi dalam suatu hadis dengan sifat dan bentuk yang ada. Berdasarkan beberapa rumusan pengertian sanad juga dapat diartikan rantai penutur hadis yang terdiri atas seluruh penutur, mulai dari orang yang menulis hadis dalam kitabnya, kitab hadis, hingga Rasulullah SAW. Selanjutnya adalah pengertian isnad, musnad, dan musnid. Secara etimologi, isnad berarti menyandarkan. Secara terminologi, isnad adalah menerangkan sanad hadis. Pendapat lain, isnad adalah usaha ahli hadis dalam menerangkan sebuah hadis yang diikutinya dengan penjelasan mengenai orang yang dijadikan atau isnadkan hadis. Musnid adalah orang yang menerangkan hadis dengan menyebutkan sanadnya. Musnad adalah hadis yang disebut dengan diterangkan sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW. Selanjutnya materi akan diterangkan oleh Nur Hayati. Silahkan. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya, macam-macam sanad. Yang pertama, sanad Ali. Sanad Ali adalah sebuah sanad yang jumlah perawinya lebih sedikit jika dibandingkan dengan sanad yang lain. Sanad Ali ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama sanad Ali yang bersifat mutlak, yaitu sebuah sanad yang jumlah perawinya hingga sampai kepada Rasulullah lebih sedikit jika dibandingkan dengan sanad yang lain. Jika sanad tersebut sahih, maka sanad itu menempati tingkatan tertinggi dari jenis sanad Ali. Kemudian yang kedua, sanad Ali yang bersifat nisbi, yaitu sebuah sanad yang jumlah perawi di dalamnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan para imam ahli hadis, seperti Syu'bah, Al-A'mashi, Malik, Asy-Syafi'i, Bukhari, Muslim, dan sebagainya. Meskipun jumlah perawinya setelah mereka hingga sampai kepada Rasulullah SAW lebih banyak. Yang kedua, sanad nasil. Sanad nasil adalah sebuah sanad yang jumlah perawinya lebih banyak jika dibandingkan dengan sanad yang lain. Hadis dengan sanad yang lebih banyak akan tertolak dengan sanad yang sama jika jumlah perawinya lebih sedikit. Kemudian tingkatan-tingkatan sanad hadis. Yang pertama, ahli hadis membagi tingkatan sanad menjadi 3 macam, yaitu asahul asanid atau sanad-sanad yang lebih sahih. Kemudian asanul asanid, sanad-sanad yang lebih hasan. Kemudian ada aful asanid, sanad-sanad yang lebih lemah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sukmawati. Baik, sekarang saya akan melanjutkan presentasi dari pengertian matan hadis. Matan menurut bahasa berarti punggung jalan atau muka jalan, tanah yang keras dan tinggi. Sedangkan matan menurut istilah ialah bunyi atau kalimat yang terdapat dalam hadis yang menjadi isi riwayat. Adapun beberapa rumusan pengertian matan menurut beberapa pendapat ulama, yaitu
Matan adalah perkataan yang disebut pada akhir sanad, yakni sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut sesudah habis disebutkan sanadnya. Kemudian, kedudukan sanad dan matan hadis. Kedudukan sanad dalam hadis sangat penting karena hadis yang diperoleh atau diriwayatkan akan mengikuti siapa yang meriwayatkannya. Dengan sanad suatu periwayatan hadis dapat diketahui hadis yang dapat diterima atau ditolak dan hadis yang sahih atau tidak sahih untuk diamalkan. Muhaddisin selalu berhati-hati ketika menerima hadis, kecuali jika mereka mengetahui bahwa perawinya orang yang sidqoh. Hanya hadis yang diterima dari sahabat yang tidak dipersyaratkan untuk diterima periwayatannya. Meskipun hal itu bukan tidak berhati-hati dalam menerima hadis. Hadis yang diterima dari sahabat diterima bersandar pada kaidah yang mengatakan bahwa seluruh sahabat adil. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Cici Hanani. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk poin selanjutnya itu terima pertama, penyampaian hadis di kalangan sahabat. Yang kedua, berani bersumpah bahwa hadis yang untuk selanjutnya dengan sanad ada hadis sanad ada hadis dan atsari tentang keutamaan sanad. Di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Sirin bahwa beliau berkata, ilmu ini merupakan agama. Oleh karena itu, telitilah orang-orang yang kamu mengambil agamamu dari mereka. Allah menjelaskan bahwa menerangkan sanad hadis termasuk tugas agama. Perumpamaan orang yang mencari hukum agamanya tanpa memerlukan sanad bagaikan orang yang menaiki loteng tangga. Sedangkan Syafi'i berkata, perumpamaan orang yang mencari atau menerima hadis tanpa sanad sama dengan orang yang mengumpulkan kayu api pada malam hari. Ibnu Hazm mengatakan bahwa nukilan orang kepercayaan dari orang yang dipercaya hingga sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bersambung-sambung para perawinya adalah suatu keistimewaan dari Allah, khususnya kepada orang-orang. Demikian tadi mengenai beberapa persyaratan pemeriksaan hadis. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 2. Kami mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan kata. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.